Hai Badminton Lover. Hari ini tanggal 5 Agustus. Ini ya, hari ini harusnya akses feeding ya, cuman barusan langsung di strike. Wah, ngerjain nih. Bagus lah tapi. Hari pertama dia makan sendiri. Kaget saya, baru mau buka, biasa kan saya ambil buat dibunuh tikusnya ya. Ternyata dia langsung strike. Nah, ini airnya kotor saya dulu. Ya. Kejadian yang tidak terduga. Baru mau disuapin langsung di strike sendiri ternyata. Oke, ini saya biarin dulu aja lah. Biar gamelan. Nah. Kita lihat bulan keberapa ini. Ini September. Mau masuk bulan ke-6. Baru strike sendiri. Dia kaget baru mau bunuh tikusnya, habis itu mau diganti alas, malah tuh udah nyerang sendiri. Bagus lah. Bentar, saya mempersiapkan supaya enak ngomongnya. Nah, gini aja. Oke. Kemarin 2 minggu saya nggak live karena yang pertama menghadiri pameran reptil di di Purbalingga ya. Jadi yang belum nonton videonya bisa langsung ke channel YouTube Veldy Morisar atau di profil IG ada linknya kalau nggak salah ya, semoga aja ada. Jadi ya lihat kondisi karena kan bisa dibilang itu kontes pertama atau event pertama yang diadakan oleh komunitas di Purbalingga. Jadi saya sama teman saya meluncur ke sana. Santai aja sih sambil jalan-jalan lah ya biar nggak suntuk gitu. Habis itu ya lihat-lihat sedikit konten sama suasananya, sisanya ya silakan nonton sendiri lah ya. Habis itu minggu kemarin pengen live, cuman saya kedapatan ide video yang harusnya saya buat beberapa bulan yang lalu ya. Cuman baru ingat lagi karena ya masih banyak badminton yang inilah ya yang harus diurus yang kecil-kecil gitu. Ada baru sempat bikin kemarin itu ada beberapa morph atau badminton yang saya simpan. Jadi musim kemarin itu musim 2022 dari sekian banyak telur yang menetas dan sehat sampai saat ini, itu ada berapa ekor yang saya simpan, entah buat breeding, entah cuman pengen punya, entah iseng. Jadi bisa dilihat lagi di channel YouTube saya Veldy Morisar, linknya ada di profil IG. Sedikit ya sambil iseng-iseng aja ya. Ini kalau ada pertanyaan saya cemilannya aja nggak apa-apa. Ya, tanya tentang badminton, monggo silakan. Ada mungkin ada suatu problem yang siapa tahu bisa saya bantu selama saya paham. Kalau nggak paham ya saya jujur aja bilang nggak paham daripada saya sok tahu gitu ya. Ya. Terus untuk badminton ready itu sekarang tinggal berapa ini? 17 ekor badminton ready. Jadi jangan sampai kehabisan. Terus juga saya lagi iseng bikin promo lah, ibaratkan iseng bikin promo. Itu ada di Tokopedia sama Shopee, bisa cari Veldy Piton. Itu saya lagi promo sepasang double gain, bebas pilih mau mopnya apa aja, yang jelas sepasang ya, satu jantan atau betina, dengan harga yang sudah terpajang gitu. Jadi udah harga yang terpajang itu udah harga sepasang lah ya. Jangan sampai kelewatan karena cuman saya batasin untuk 2 pembelian aja. Jadi jangan sampai kelewat. Terus juga stok udah mulai menipis, otomatis ya
yang nggak kebagian harus nunggu musim berikutnya. Ya, pertanyaan, kalau breeding yang harus bagus betina atau jantan? Oke, kita bagusnya dari beberapa sisi nih, dada. Karena tiap kondisi beda-beda ya. Yang pertama, kalau jantan biasanya digunakan untuk memperbanyak koleksi. Misalkan untuk memperbanyak misalkan karena punya super pastel, kalian ingin bikin combo pastel, otomatis paling mudah untuk memperbanyak si pastel ini menggunakan jantan. Kenapa demikian? Karena satu jantan dalam satu musim bisa di pairing dengan 4 betina. Jadi misalkan jantan super pastel bagus ya, terus punya betina normal, otomatis jantan kawinkan dengan normal, super pastel kawin dengan normal, anaknya sudah pasti pastel ya. Dengan kata lain, dari ini nanti karena kita jantannya super pastel, kita bisa memperkirakan proyek berikutnya. Oh, saya ada jantan pastel, bagusnya kalau mau beli morp lagi itu apa ya? Misalkan Anda pengen project Lucy tapi nggak mau yang nggak mau yang langsung keluar uang banyak, atau mau bikin sendiri semua gitu, tapi sambil buat ngumpulin dananya juga, ya beli misalkan Mauve dulu. Nah, super pastel kalau udah Mauve bisa pastave, bisa pastel, bisa Mauve, karena nggak bakal normal, karena si super pastel ini super form lah ya, atau bisa dibilang homozigot. Dan gitu kan, variasi combo pastel yang diinginkan lebih banyak. Nah, dari situ misalkan ada Mauve jantan atau betina yang pengen simpan dulu gitu. Baru yang berikutnya misalkan butuh apa nih? Misalkan kemarin dapatnya Mauve itu jantan, berarti kan butuh betina. Tinggal beli lasernya, terus bisa buat project kan. Kalau seandainya nggak mau buat project sama nggak mau bikin Lucy pun, si laser bisa dikawin sama super pastel ini gitu. Jadi kalau jantan tuh usahakan beli yang berkaitan dengan si jantan tersebut. Dengan begitu Anda nggak saat menambah koleksi itu nggak terlalu jauh mencarinya gitu. Jadi bisa bilang koleksinya lebih hemat, tapi variasi combo yang dihasilkan lebih banyak gitu aja. Misalkan kalau betina dulu, kalau fokus ke betina yang bagus itu dari berapa banyak breeder luar yang saya tonton video di YouTube, termasuk Jasin Kobilka, itu saya pernah nemu video di mana lagi Q&A sama Always Evolving Pattern, di mana Jasin Kobilka mengatakan kalau ingin memperbagus secara genetik betinanya yang sebagus mungkin. Itu jadi otomatis dari perkataan beliau bisa disimpulkan kalau betinamu bagus, anaknya kemungkinan besar akan bagus, entah dari motif, entah dari kekuatan genetiknya ya. Yang jelas kalau untuk secara genetik bagusnya di betina. Tapi kalau misi Anda itu lebih untuk memperbanyak koleksi terlebih dahulu, fokus ke jantan dulu. Dari jantan baru ambil betina yang bagus-bagus sesuai dengan si jantannya. Karena ya lagi satu jantan bisa pairing atau bisa dikawinkan dengan 4 betina dalam satu musim gitu. Otomatis kan ya dengan 5 ekor ball python Anda bisa menghasilkan seandainya satu betina nelor 7 ya, 7 kali 4 aja udah berapa 8 butir kan. Dan tiap kali bertelur itu tingkat capeknya langsung naik. Biasa kita bersihin kandang setengah jam atau 15 menit selesai, ini tahu-tahu bersihin kandang bisa sampai 2 jam dalam waktu yang singkat gitu. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, saya tanya aja kalau ada pertanyaan lain tentang ball python, saya coba jawab mungkin sebisa mungkin. Paham nggak tadi siapa? Gracilio Lobo. Ya, kalau misalkan mau perbanyak, bagusin jantan. Kalau mau fokus ke kekuatan genetiknya, bagusin betina. Singkatnya gitu aja.
Oke, kalau ada pertanyaan tanyain aja. Terus juga di sini saya mau membahas sedikit tentang genetik ya, maksudnya hal negatif dari suatu mob. Jadi ada beberapa mob itu yang kalau ketemu bisa letal. Letal tuh biasa awalnya pasti wobble dulu. Dan wobble sama wobble ini kalau ketemu ya lewat gitu. Karena sistem kardiovaskularnya nggak sempurna. Itu yang pernah saya baca. 1 jantan 4 betina skema kawinnya. Oke. Skema kawin ini. Sebenarnya 1 kali lock dalam 1 bulan itu cukup. Di 1 kali lock dalam 1 bulan itu cukup. Nah, otomatis minggu pertama si jantan ditaruh di kandang betina A. Selesai kan? Bukan selesai, maksudnya 1 hari sebelum jadwal makan dipisah. Jadwal makan tetap kasih makan seperti biasa karena betina juga butuh asupan nutrisi ya. Dan jantan kalau asupan nutrisinya kurang saat maksudnya makannya agak terlalu ditahan banget saat lagi kawin 4 betinanya itu bisa kurus banget. Nah, minggu berikutnya taruh di betina kedua. Kayak gitu tuh sampai betina ketiga dan keempat. Udah keempat ditaruhin lagi ke betina pertama gitu. Kalau saya metode seperti itu. Jadi paling enggak saya bisa melihat 1 minggu 1 kali lock. Kalau sudah pernah lock ya. Kalau masih baru perkenalan ya kita masih masukin dulu. Tapi kalau misalnya udah mulai ngelock itu paling enggak idealnya 1 minggu 1 kali. Ada metode berikutnya. Ada yang misalkan hari ini misalkan ketahuan lagi ngelock sama betina A. Terus besok udah selesai locknya, langsung dimasukin ke betina B. Ada yang metode seperti itu. Udah ngelock misalkan belum jadwal makannya masih ada berapa hari, udah selesai ngelock sama betina B, langsung masuk ke betina C. Tuh. Ada seperti itu. Cuman untuk saya pribadi saya lebih prefer metode yang pertama. Karena metode yang kedua tersebut tuh bikin si jantan lebih cepet capek. Otomatis ya namanya kawin kan butuh tenaga ya. Gak cuma manusia aja, hewan juga butuh tenaga buat kalau mau reproduksi. Otomatis jantan juga bakal lebih cepat kurus gitu. Makanya idealnya 1 bulan tuh 1 kali lock itu udah cukup. Perkara jadi atau enggaknya balik lagi ke seberapa matang folikel si betina. Jadi kita nggak bisa memastikan 3 kali lock, 4 kali lock jadi atau 10 kali lock kok nggak jadi, yaitu balik ke pembentukan folikel si betina tadi. Ganti betina tiap berapa hari, yaitu setelah makan kan dipisah tuh masing-masing box, maksudnya jantan sendiri, betina sendiri. Nah, setelah 1 atau 2 hari setelah makan, si jantan masukin ke betina berikutnya. Itu patokan saya di hari makan. Jadi sebelum hari makan dipisah, setelah hari makan dikawinin lagi gitu. Itu kalau metode saya, maksudnya prioritas saya di sini gitu. Kalau inbreed aman gak mas? Jadi anakan dari indukan yang sama dikawinin lagi. Untuk inbreed jujur aja saya masih belum masih belum terlalu pengalaman, karena paling yang saya punya sini masih F1 atau F2 yang dari saya breed ya, masih F1 sampai F2. Jadi biasanya problem dari inbreed kalau terutama di mamalia ya, yang saya tahu itu keturunan ke-5 sampai mulai keturunan ke-5 itu udah mulai muncul yang aneh-aneh untuk di mamalia. Tapi untuk di reptil saya kurang paham, karena balik lagi reproduksi ular itu nggak secepat tikus atau hamster. Sedangkan kalau di tikus sendiri itu inbreed emang ada yang rusak, tapi yang istilahnya yang normal itu genetiknya jadi jauh lebih kuat gitu. Apakah ada efek negatif atau enggak di ball python nantinya ya saya kurang paham. Cuman idealnya F5 sih. Itu makanya saya selalu melakukan pencatatan untuk jaga-jaga, paling enggak udah tahu sih istilahnya dari mana gitu. Penting atau enggak ya mungkin enggak terlalu kepake juga, karena ujung-ujungnya kalau udah ada yang buat saya ya, kalau misalkan udah nggak terlalu dipakai ya bisa saya lepas, kayak ball python ready itu yang sekarang yang proven yang 2
saya ada lepas 2 proven itu ya karena saya udah nggak tahu mau bikin project apa lagi untuk betina itu dan sudah ada gantinya, dia ya udah saya lepas dulu aja gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, untuk masalah kelainan genetik itu dari misalkan wobble kita tahunya cuma spider ya. Selain spider itu ada Champagne juga ada wobble-nya. Champagne, Hidden Gene Woma, terus yang saya baru tahu itu malah spot nose. Saya kira spot nose normal-normal aja ya, karena kan nggak seheboh gen spider ininya apa namanya blow up-nya gitu ya. Tapi ternyata wobble juga. Nah, otomatis gen-gen yang bisa wobble ini itu kalau dikawinkan sesama atau yang ya pokoknya sama apa kemungkinan wobble sama wobble gitu ya, itu kemungkinan besar bakal letal. Maksudnya letal ya hidup netas berapa hari itu langsung mati karena pernapasan atau organ kardiovaskular sama ya organ kardiovaskular itu nggak sempurna dari yang pernah saya baca itu. Lalu ada lagi kayak mob desert ya pokoknya pasir lah ya mob itu. Nah mob itu jantannya biasa, betinanya bermasalah. Nah bermasalahnya gimana? Jadi desert itu betinanya nggak bisa bertelur. Dari berapa artikel atau berapa forum luar yang pernah saya lihat itu tiap kali bertelur desert dan kombonya ya itu udah pasti selak. Kalau nggak selak, si betina bakal mati karena eggbone. Jadi telur nggak bisa keluar. Bukan, beda itu desert sama desert ghost tuh beda. Hypo itu kan desert ghost ya. Kalau desert beda. Bisa dicek di World of Ball itu beda. Desert tuh lebih, kalau nggak salah lebih cerah ya. Kalau desert ghost atau hypo kan kadang cenderung agak lebih sedikit pudar warnanya gitu ya. Kalau desert tuh lebih cerah lah, bagus banget kayak mob jaguar, phoenix, kalau nggak salah itu dari desert. Cuman ya itu betina bermasalah. Jadi jantannya itu normal, mau kawinin sama apa yang mobnya desertnya jantannya bisa dibreed, bisa turun bisa turun lah genetiknya itu aman. Nah betinanya yang masalah ini, makanya ada istilah pet only ball python, yaitu salah satunya ya desert betina dan kombonya yang betina juga. Jadi kalau selain yang mengandung desert sih aman, maksudnya jantannya desert nih, terus betinanya menghasilkan ada misalkan pastel sama pastel desertnya. Yang pastel ini aman. Ya pastel desert female itu aman. Pastel female aman. Tapi yang pastel desertnya ini bermasalah. Dia nggak bisa menghasilkan keturunan untuk betinanya. Makanya ada sebut pet only ball python. Dan secara harga pun itu jauh lebih murah karena walaupun nggak dikawinin pun ada kemungkinan buat parthenogenesis atau kemampuan si betina untuk membuat cloning alami tentang seperti diri sendiri, dan otomatis ya antara telur slug atau egg binding otomatis ya kalau kita nggak tahu telat penanganan lewat gitu aja. Lalu ada lagi banana. Oke, banana ini kayaknya banyak nggak tahu deh. Beneran, saya kemarin ada nanya ke saya tentang banana. Kok ini kalau misalkan saya punya banana jantan kawinkan dengan combo apa gitu, anaknya gimana ya? Nah, saya langsung tulis kemungkinannya sama yang saya kasih keterangan yang banana dan kombonya sudah pasti jantan. Nah di situ dia bingung, loh kok bisa begitu? Nah itulah, jadi banana ini kebalikan dari si desert, dimana yang bermasalah itu jadi jantannya, betinanya aman gitu. Jadi kalau banana jantan, banana atau coral glow ya, betul belum tahu, itu dia kalau dikawinkan anaknya otomatis yang mengandung banana pasti jantan. Ya entah
entah bisa muncul betina atau enggak sekian persen itu saya kurang paham, tapi sebagian besar itu jantan, banana dan kombonya. Tapi yang selain itu kayaknya kalau nggak salah yang saya baca itu female atau normal seperti biasa, maksudnya yang nggak bermasalah gitu ya. Cuma yang jantan seperti itu. Nah kalau yang betina bisa menghasilkan male, bisa menghasilkan female karena betinanya nggak bermasalah si betina ini. Nah kalau si betina ini menghasilkan male atau jantan, otomatis jantannya disebut male female maker. Jadi si jantan ini dari indukan betina. Dan karena istilah label female maker itu sebagai buat penanda kalau si jantan ini masih bisa masih ada kemungkinan buat menghasilkan betina. Tapi jantan dari female maker ini, anak dari jantan female maker itu sudah pasti bermasalah seks rasionya gitu. Itu buat yang belum tahu. Makanya kan kalau dilihat di forum jual beli itu banana jantan harganya sama betina kan jauh banget, bisa 2 kali lipat lebih kan harga betinanya. Ya karena yang bermasalah itu di jantannya, otomatis populasi si jantan ini juga jauh lebih banyak daripada yang betina gitu. Dan waktu pertama kali masuk Indo itu banana male emang jauh banyak banget, maksudnya banyak yang beli karena bagus nih segala macam, tapi nggak tahu permasalahan genetik di belakang itu. Nah sedangkan untuk yang female itu jarak 3-5 tahun kemudian baru dikeluarin, dan itu harganya jauh banget, tuh parah itu. Nah jadi sekarang mungkin sudah lebih terjangkau, tapi itu masih banyak yang belum tahu. Jadi usahakan banyak membaca dulu, terutama untuk bisa berapa morph yang agak ragu gitu. Apalagi banana itu kan nggak secara fisik kan nggak kelihatan ya, sama desert juga nggak kelihatan. Kemarin sempat saya nemu ada yang mau mencari desert di FJB. Saya nggak tahu maksudnya desert ghost atau desert biasa ya, tapi kalau benar yang cari desert apalagi nyari yang female itu kasihan sih kalau nggak cari info dulu. Sekarang mau apa yang hype atau masa depannya masih bagus itu mau apa ya? Udah nggak ikutin lagi soalnya. Morph yang hype, kalau yang pasti pipe itu udah pasti nggak ada matinya. Soalnya apa? Polygenik dari pipe itu bagus banget. Maksudnya pipe biasa aja itu kemungkinan dapat low weight sama high weight itu ada, karena kemungkinan random. Ada yang awalnya bilang kalau mau dapat high weight tuh destructive breeding dan segala macam gitu ya. Memang ada beberapa combo yang bikin jadi high weight, ada beberapa combo yang bikin jadi low weight. Tapi untuk yang pet sama pet sendiri itu chance dapat low sama high-nya itu random. Jadi ya balik ke selera. Kalau saya lebih selera di medium sama sedikit ke low weight karena motifnya lebih kelihatan. Kalau high weight mungkin untuk orang yang pemula atau untuk yang pengen melihara aja, high weight tuh lebih menarik karena lebih putih, lebih bersih dengan sedikit motif. Tapi untuk breeder yang dicari itu kan ada untuk project itu ada motifnya, jadi motif paling utama. Kalau morph masa depan yang masih kayak itu yang pasti clown udah pasti lah ya. Agak susah buat cari pengganti clown. Lalu desert ghost itu sudah mulai berapa combo yang jarang lah yang jelek dari desert ghost pas kena kombonya gitu ya. Kalau desert ghost itu udah sama. Yang jarang kelihatan tuh genetic strap. Jadi kalau misalkan pengen bikin combo yang maksudnya yang jarang orang punya, mungkin genetic strap bisa masuk ke list. Cuman ya kadang sih
anggapannya Genetic Stripe itu agak mirip-mirip, ada beberapa combo yang nge-stripe itu kayak gimana gitu kan. Cuman tetap aja kayaknya Genetic Stripe punya ciri khas sendiri yang beda dari combo yang menghasilkan stripe lainnya. Itu menurut saya pribadi ya. Jadi GS, Clone, Desert Ghost, 3 itu. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, pet mau di hewan mana aja itu tetap menjadi primadona lah. Walaupun saya sendiri belum punya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi sampai mana? Oh ya, tentang ini ya, Banana sama Desert ya. Jadi sebelum misalkan Anda tahu kalau misalkan morph ini ada sedikit masalah atau ada kabar gak enak nih, ini ada sebaiknya cari informasi dulu supaya nggak terlalu nggak terlalu kaget atau nggak terlalu kecewa nantinya. Kalau misalkan sudah paham resikonya, masalah resiko, masalah genetik, dan masih tetap ingin terjun di morph tersebut, ya jadi kan Anda lebih siap gitu loh, nggak istilah ya dapat yang gak enaknya pun Anda ngerasa oh ya sudahlah, udah tahu resikonya bakal anaknya ada kemungkinan seperti ini, itu udah oke. Tapi kalau misalnya yang blank sama sekali, begitu dapat bermasalah kan ya ada rasa nyeseknya juga sih ya, walaupun udah tahu juga masih nyesek gitu. Jadi balik ke persiapan mental kita aja. Lalu morph yang king itu bengkok lah ya, entah di bagian mana, yang jelas di bagian tulang bisa bengkok, atau mungkin mulutnya agak kurang simetris. Itu ada black pastel sama cinnamon. Black pastel sama cinnamon itu kemungkinan kemungkinan besar buat king. Selain itu saya kurang paham sih. Jadi bisa keluar normal, cuman ada persentasenya persentasenya lumayan besar yang king, karena kingnya ini atau yang tulang bengkoknya itu bisa di bagian mana aja di badan. Jadi otomatis secara persentase kan lebih susah dapetin normal ya. Tapi seberapa parahnya itu yang bisa jadi toleransi ya kan. Kalau misalkan minusan, kalau menurutnya unik ya simpen nggak masalah, yang penting bisa makan, bisa buang kotoran. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa makan atau nggak bisa buang kotoran, ini udah pasti mati. Mau gimana pun susah, udah gitu aja. Makanya kan sampai saat ini Panda Pet atau Super Black Pastel Pet itu harganya masih tinggi banget, karena buat bikinnya tuh susah. Ada resiko bengkok-bengkok atau mungkin rahang bawahnya lebih sempit gitu ya. Itu. Lalu albino bisa menghasilkan buta. Di albino dan albino itu ada kemungkinan matanya buta atau matanya kecil. Nah, apakah mata yang nggak berfungsi itu bermasalah untuk Balpiton? Nggak terlalu, karena ingat Balpiton itu fokusnya ke penciuman sama sensor panas. Jadi walaupun dia matanya nggak berfungsi atau nggak ada sama sekali, mereka masih bisa makan, masih bisa hidup. Ya paling kalau misalkan lagi dalam box, mereka jalannya cenderung pinggiran box gitu ya, karena mereka cari aman lah gitu. Sedangkan untuk mata kecil ada kemungkinan lain itu dari laser sama pipe. Kalau nggak salah laser pipe itu matanya kemungkinan kecil. Ada yang suka, ada yang enggak. Baik lagi. Habis itu ada bug eye. Nah, bug eye ini masalah di mana mata Balpiton itu gede. Seperti pakai kacamata renang yang bulat gede. Itulah. Nah, bug eye ini dapatnya dari mana Itu dari super laser. Blue eye Lucy yang dari super laser itu ada kemungkinan munculkan bug eye. Itulah alasan kenapa saya menggunakan laser Moave kalau bikin Lucy dibandingkan super laser. Makanya kan saya kalau jual Lucy itu pasti saya tulis Blue eye Lucy stick dalam kurung
L/MO atau laser Moave. Itu untuk memberi keterangan kalau si bulan Lucy ini dari 2 gen. Kalau banana male maker kawin sama banana female, anaknya gimana? Dari gen dari bapaknya kan male maker, sedangkan gen female normal. Anaknya normal. Jadi seks rasionya 50-50 masih. Karena si female-nya normal, yang bermasalah jantannya doang. Jadi si masih normal, dan super banana itu juga normal. Mau jantan mau betina nggak ada masalah kalau nggak salah ya. Super banana itu normal dia. Gitu. Jadi yang penting kalau banana fokus beli di female, jangan di male-nya. Ya kalau mau male belinya yang udah pasti female maker. Jadi belinya male female maker. Itu sudah rekomendasi banget lah. Jangan beli yang male aja. Nah, belinya dari mana? Ya dari breeder yang sudah terpercaya. Karena sama aja Anda beli head lah ya. Suatu hal yang nggak kelihatan, tapi begitu di tes breeding baru muncul. Tapi kalau cuman buat biara-biara aja mah, mau male mau female nggak ada masalah. Jadi ya gitulah. Kadang ada apa ya? Emang kita harus belajar sendiri, betul lah. Kalau banyak kan tanya saya, kalau mau breed gimana caranya? Pertama, piara dari baby dulu. Kenapa demikian? Karena piara dari baby sampai siap kawin itu kan jaraknya 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya sangat rekomendasi belajar bertahap. Anda nggak bisa baca dalam 1 hari 10 informasi yang berbeda terus hafal segala macem masuk kotak, nggak bisa. Pasti ada beberapa istilah yang kadang harus kita telaah lagi, harus kita coba baca pelan-pelan, cari istilah-istilahnya lagi di internet gitu ya. Kita harus breakdown masing-masing, apalagi kalau misalkan informasinya itu bahasa Inggris. Ya kan, kalau baca masih mending. Kalau misalkan nonton dari YouTube gitu full bahasa Inggris ya kita bisa berkali-kali nonton. Saya aja ya waktu belajar aja baca itu satu web yang sama bisa entah berapa kali dalam setahun saya baca ulang gitu, untuk memastikan. Ya jangan pas sudah dewasa ya. Pas sudah breeding pun kadang kalau misalkan saya lagi pengen meyakinkan diri ya, saya baca lagi informasi dari web yang pernah saya baca itu gitu loh. Jadi emang kita harus ngasah terus. Terus breeding itu nggak seindah apa yang terlihat di FJB. banyak kan terjun balpiton gara-gara lihat si A ternak balpiton bisa punya ini. Jual ularnya harganya sekian puluh juta. Tapi nggak lihat kan ular yang gagal selama proses itu berapa banyak, yang mati, ada yang cacat, mungkin ada yang indukannya mati gara-gara egg binding. Terus ya macem-macem lah gitu. Jadi siap-siap untuk gagal. Udah gitu aja. Siapin mental untuk gagal. Jangan terlalu positif. Berpikir positif boleh, tapi jangan terlalu positif. Dibandingkan kalau misalkan gagal mau ngapain? Kan kebanyakan breeder pemula yang sering saya anggap cari cuan doang, itu kan pokoknya beli murah, ternak menghasilkan duit. Beli murah kena penyakit. Pensiun jual semua. Bener nggak? Banyak yang begitu. Entah dari zaman pertama kali saya keep balpiton sampai yang terbaru terakhir pun masih ada seperti itu. Ya ego orang masing-masing lah. Menghindari egg binding gimana ceritanya? Bisa detect itu bisa kedetek nggak itu gejalanya? Menghindari egg binding, satu, betina jangan obesitas. Udah pasti. Kenapa jangan obesitas? Karena kalau betina obesitas, otomatis organ-organ penting itu bakal gencet lemak. Apalagi balpiton kan badannya lurus. Nah hubungannya sama egg binding, ya ini telur mau keluar, tapi jalurnya kejepit lemak yang terlalu padat, nggak bisa keluar kan. Sama aja
Anda apa namanya, buka pasang selang, buka keran, terus bagian tengahnya Anda pencet, kurang lebih seperti itu salah satunya. Yang kedua, si betina kurang nutrisi atau terlalu kurus saat dikawinkan atau saat saat sebelum ovulasi. Kan kalau ovulasi kan betina nggak makan. Nah, saat sebelum ovulasi ini si betina posturnya masih terlalu kecil atau kurus, bisa salah satu dari dua itu. Jadi saat proses bertelurnya si betina ini nggak cukup tenaga untuk mendorong telurnya keluar. Itu. Ada yang bilang, oh itu tergantung ukuran telur yang dikeluarkan. Iya, memang itu salah satu faktor pencetusnya. Tapi balik lagi faktor utamanya ya gara-gara si betina kurang tenaga untuk mengeluarkan telurnya itu. Gitu. Nah, kalau gejalanya nggak ada. Berdasarkan dari yang saya sih belum pernah ngalamin ya, hampir iya. Tapi saya secara ini saya belum pernah ngalamin karena saya lebih cenderung antisipasi gitu. Tapi teman saya ngalamin itu telur, baby piton keluarin satu telur. Kebetulan waktu itu saya yang ini ya, yang lihat ya, satu telur. Mungkin belum selesai nih bertelur ya, udah biarin dulu. Besoknya telurnya masih ada satu, dan yang telur yang keduanya belum keluar juga. Itu. Nah, harusnya kalau misalkan mungkin sekitar 3 hari nggak keluar tuh harus dibantu. Gitu. Jadi nggak tahu-tahu egg binding itu nggak biasa ada tanda-tanda misalnya bertelur udah keluar satu atau nggak keluar yang lainnya nggak keluar lagi, itu udah termasuk siaga sih hitungannya. Itu nggak ada patokan yang pasti secara gejala ya kan, mungkin karena saya belum mengalami sendiri ya, tapi saran saya lebih baik mencegah aja sih. Nah, jangan terlalu obesitas, cuman kan selama ini kita dibilang untuk betina harus gede biar hasil telur lebih maksimal. Batasan apa biar nggak egg binding? Oke. Ini hati-hati nih. Mau seberapa berat pun si betina, kalau folikelnya cuma bisa menghasilkan 5, dia bakal bertelur 5 butir. Jadi si betina baru mau kawin kalau dia sudah mulai memproses atau membentuk folikel, ya kan? Jumlah folikelnya itu bakal mempengaruhi jumlah telur yang bakal dihasilkan. Nah, selain dari jumlah folikel juga umur. Jadi semakin tua baby piton, kemungkinan buat menghasilkan telur yang banyak juga lebih besar juga. Ya mungkin kalau telur nggak banyak tapi ukurannya lebih besar. Antara dua itu udah pasti. Nah, terus kalau misalkan nggak terlalu besar biar nggak egg binding, maksudnya nggak obesitas, kontrol makannya gitu. Kalian nggak bisa fokus ke berat ya, fokus ke berat tapi secara umur dia belum siap secara seksual tuh nggak bisa. Jadi harus umur dulu kenain baru berat, karena umur ini yang mempengaruhi pembentukan si folikel itu. Nah, kalau berat ini lebih untuk cadangan makanan gitu. Kalau cadangan makannya pas, posturnya semok kencang, nggak obesitas, otomatis saat puasa sebelum ovulasi dia bisa dapat bisa fokus memberikan nutrisi yang bagus untuk folikelnya supaya bisa berkembang dari cadangan lemaknya dia, gitu loh. Nah, kalau udah berkembang maksimal, sisa cadangan lemak itu bakal digunakan untuk bertelur. Makanya baby piton yang kondisi badan saat pertama kali dikawinkan dan setelah bertelur, walaupun beratnya sama, posturnya jauh beda. Berapa sih? Jadi pas dikawinin berat 1,5 kilo itu semok banget, bagus, keren lah ibaratkan lah. Lalu setelah bertelur beratnya sama-sama 1,5 kilo atau mungkin turun 100 gram aja, tapi posturnya kendor, ngelembrek, kulit sisa lemak di mana-mana gitu loh. Makanya kan saya selalu mengatakan berat pada baby piton sudah nggak relevan lagi kalau sudah melewati musim pertama, karena tujuan yang kita cari itu bukan berat tapi ada di kesiapan si folikel itu. Makanya investasi paling
rekomendasi untuk Valpiton itu ada di alat ultrasound. Kalau folikel udah pas, kawinin nggak lama jadi. Tapi kalau untuk seperti saya yang baru minimalis, ya asal postur udah kenceng, udah oke, nggak obesitas, kawinin. Kalau obesitas, ya selama proses kawinin itu puasain dulu. Jadi khusus Valpiton yang saya curi kayak obesitas, bakal saya puasain sampai postur normal, baru saya kasih makan seperti biasa gitu. Secara postur pas betinanya, kalau postur betina yang pas itu nggak apa ya, nggak males lah ya, gimana ngomongnya ya, kadang kan kalau Valpiton kalau lagi jalan kan bulat biasa ya, bulat jadi kelihatan kenceng berotot gitu lah ya. Nah kalau obesitas dia gepeng badannya, jadi dari yang bulat jadi gepeng, jadi kesannya tuh kayak oval. Nah itu tanda obesitas. Kalau bentuknya udah mulai oval, apalagi deket pangkal kloaka itu seperti atau apa namanya ujung pangkal ekor sama pangkal kloaka itu terlalu jauh gapnya, itu udah pasti obesitas. Saya saranin untuk puasain dulu gitu. Puasain sampai normal baru kasih makan rutin. Makanya saya nggak pernah rekomendasi power feed kecuali emang si betina ini terlalu kecil atau beratnya kurang banget gitu. Itu biasanya ya, dari pengalaman yang sudah pernah ada, Valpiton yang makannya sampai bisa sampai obesitas itu, pertama karena free responnya tinggi. Ya siapa yang nggak seneng sih Valpiton, tiap kali kita masukin apa aja dihajar, itu kasih satu dia, dihajar red medium gitu kan, kasih dua lagi, dikasih dua, dihajar lagi, terus tinggal satu nih, udah pada nggak ada yang mau, coba masukin lagi, dihajar, seneng kan? Itu memang karena feeding respon. Jadi kita kebawa gitu. Yang kedua, kebiasaan dari miara ular besar. Jadi kiper-kiper retik, molu, atau untuk buah saya kurang paham, tapi biasa rata-rata kiper retik sama molu ya. Itu begitu ke Valpiton, kayaknya kok ngasih satu kurang, kasih lagi kok masih bisa, kasih lagi akhirnya ya obesitas dan beresiko. Nah obesitas itu sendiri negatifnya bukan cuma egg binding ya, tapi ada sudden death juga. Jadi jangan heran kalau misalkan isi ini ularnya sehat banget, gemuk, sehat dari mana gitu kan, gemuk tau-tau mati, Valpiton lemah. Pas dicek kalau di black itu lemaknya banyak banget. Itu sebenarnya bukan cuma di Valpiton aja, tapi di ular lain seperti retik sama mole pun banyak kasusnya, dimana tadi kelihatan besar semok, tau-tau mati tiba-tiba. Ya itu tadi karena si organ ternyata itu kejepit lemak, terhimpit, jadi dia nggak bisa napas, dan aliran darah yang diperlukan badannya juga nggak sesuai gitulah. Ada pertanyaan lagi? Sudah lowbat? Kalau nggak ada saya akhiri. Ya untuk cari Valpiton itu stok baby dari musim 2022 tinggal 17 ekor, jangan sampai kelewatan. Untuk proven yang mau saya lepas itu ada 2 ekor. Mahal karena kipan lama gitu aja. Jadi kalau yang pengen langsung breed, paling penggemukan 1 bulan cukup, habis itu siap dikawinkan. Dan jangan lupa untuk event kemerdekaan bulan Agustus itu ada spesial bundling. Pilih 2 gen jantan, 2 gen betina, harganya 1. Itu bisa cek di Shopee sama Tokopedia saya, Valpiton. Atau ya link ada, sudah saya share semua di sosial media sama di Facebook page, atau langsung search saja sendiri. Ya sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, thank you yang sudah mampir. Ya, yang telat jangan lupa minggu depan ada lagi jam 3:30.